Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Zakia dengan pembelajaran bahasa Inggris. Before we continue our lesson, let's sing together. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Lihatlah mereka yang enggan jauh dari kemuliaan, agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. 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 Bagaimana anak ustazah? Semoga terhibur ya. Let's we open our lesson today by saying al-basmalah. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma. Baik anak ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi soal-soal PTS. Yang pertama, Banyu blank 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 a smart student. Di sini pilihannya ada are, kemudian is, kemudian am. Ya, jadi anak ustazah, di sini pilihannya sebelum kita memilih, kita lihat ke tulisan yang ada di sudut
kanan kita ya. Jadi di situ banyu. Ya, kita fokus sama banyu ya. Banyu itu adalah kata ganti atau subjek pronoun dari he ya. Coba kita lihat di subjek kalimat positif ya, afirmatif. Untuk subjek I, kata kerjanya adalah am ya, kata bantunya adalah am. Kemudian untuk you kata kerjanya atau kata kerja bantunya adalah are. Kemudian untuk he kata bantunya adalah is, she is, they are, we are, it is. Jadi anak ustazah, banyu itu adalah kata gantinya he. Kemudian yang kita isi di situ adalah pilihannya is ya. Jadi di situ nomor 1 pilihannya adalah is, yang nomor kedua ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Susan and I blank 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 family. Ya, di situ pilihan yang pertama adalah is, kedua adalah am, ketiga adalah are. Sebelum kita menjawab, kita fokus sama subjeknya dulu. Apa subjeknya di situ? Subjeknya adalah Susan and I. Ya, subjeknya Susan and I. Saya, Susan, dan saya. Oke, anak ustazah, Susan and I itu menunjukkan kita. Jadi subjek pronounnya, kata gantinya dalam bahasa Inggris adalah we. Kita fokus ke subjeknya dulu ya. Kalau we itu apa kata bantunya atau verb to be-nya ya. We di sini adalah kata bantunya are, menggunakan are. Jadi jawaban yang benar di sini adalah are, yang bagian ketiga ya. Are. Baik anak ustazah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Raka and I are classmates. Are class 4B. Jadi di situ anak ustazah pilihannya ada it, ada they, ada we. Jadi di soal ini kita harus memahami ya anak ustazah, kalimat yang pertama subjeknya adalah Raka. Kemudian kalimat yang kedua yang pertama adalah Raka dan I. Kemudian di kalimat yang kedua berarti kita are class 4B. Jadi di sini kita mencari subjek pronounnya, apa kata ganti dari subjek Raka and I. Masih ingat anak ustazah apa kata ganti Raka dan I? Kata gantinya atau subjek pronounnya dalam bahasa Inggris? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang pertama it itu biasanya untuk kata ganti animal atau benda. Kemudian they itu untuk kata ganti dua nama orang yang berbeda ya, mereka. Kemudian yang ketiga we untuk kata ganti nama orang dan ada sayanya, misalnya Raka and I. Jadi anak ustazah pilihan soal ini jawabannya adalah yang terakhir, we. Subjek pronounnya adalah we. Baik anak ustazah, kita sekarang masuk ke soal yang keempat. Ratu and Silmi are neighbor. Are playing together. Ya, jadi anak ustazah di sini kita juga diminta untuk mencari subjek pronoun ya dari Ratu, dari subjek Ratu and Silmi. Oke. Ratu and Silmi adalah mereka. Jadi dalam bahasa Inggris subjek pronoun dari mereka adalah they. Jadi pilihannya yang benar adalah yang nomor 2, they. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. I have a blank blank blank. Di sini pilihannya ada yang pertama books, book, yang ketiga books ya. Jadi anak ustazah perhatikan ya, setelah
Ini materinya kita belajar tentang plural and singular ya. Plural and singular. Plural itu jamak, singular itu tunggal. Tunggal itu satu, plural itu lebih dari satu, berarti 2 sampai ke atas. Oke, anak ustazah, perhatikan kalimatnya. I have a, saya mempunyai sebuah. Jadi di sini adalah menunjukkan sebuah atau satu ya. Jadi wajib diikuti dengan noun yang masih belum ada tambahan apapun ya. Jadi kalimatnya belum ada tambahan apapun. Di mana di sini? Di sini pilihannya adalah yang bagian nomor 2 ya. Book, belum ada tambahan apapun, belum ada tambahan s atau is. Sekarang kita masuk ke soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 6. I bring many blank blank blank. Ini anak ustazah, I bring many, saya membawa beberapa. Jadi many ini biasanya diikuti oleh kata kerja, kata benda yang bentuknya plural atau banyak ya, lebih dari satu. Jadi anak ustazah di situ ada pilihannya a bird, kemudian birds, kemudian birds. Oke, yang mana kira-kira anak ustazah jawabannya? Jawabannya adalah kalau yang pertama itu sudah ada many, nggak boleh ada e lagi. Jadi pilihan nomor 1 salah. Kemudian yang kedua birds ya, ini ya. Jadi kata bendanya kalau misalnya dia plural ditambahkan s di belakangnya. Ini yang benar. Kemudian yang ketiga penambahannya ini salah, nggak tidak ditambah dengan birds, nggak ada is-nya, cuma hanya penambahan s aja yang benar. Jadi pilihan yang benar adalah yang kedua. Baik anak ustazah, kita masuk ke soal yang ke-7. He is sultan blank blank blank, hobby is swimming. Jadi anak ustazah di sini kita mencari hobinya si sultan adalah berenang. Apa kata gantinya? Di sini ada pilihannya his, her atau he ya. Jadi yang paling tepat adalah yang his ya, yang pertama, his hobby, hobinya si sultan. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Blank blank blank, radio is broken, may I borrow blank blank blank. Oke, jawaban yang pertama adalah you and my, kedua adalah her and his, yang ketiga adalah me and yours. Jadi anak ustazah, sebelumnya di sini soal ini tentang possessive adjective and possessive pronoun. Dengarkan baik-baik ya anak ustazah. Possessive adjective itu biasanya letaknya before noun, sebelum kata benda ya. Jadi my book, your book, her book ya. Jadi yang sebelum kata benda itu adalah possessive adjective. Sebaliknya, possessive pronoun itu adalah letaknya di setelah kata benda, di akhir kalimat biasanya. Jadi anak ustazah perhatikan baik-baik. Lihat kalimat yang pertama, blank blank blank, radio adalah kata benda, maka sebelumnya adalah wajib possessive adjective ya. Jadi dia wajib possessive adjective. Kemudian kalimat yang kedua, may I borrow titik-titik di akhir kalimat, maka dia wajib possessive pronoun. Baik anak ustazah, kita perhatikan lagi soal yang nomor 8. Jadi itu wajib yang pertama adalah possessive adjective ya. Jadi dia wajib may, your, his. Jadi pilihannya di situ ada yang may itu ada yang bagian nomor 3 ya. Yang lainnya kalau her juga bisa, tapi you nggak bisa. Jadi pilihannya nomor bagian 2 sama bagian nomor 3. Oke anak ustazah, yang
nomor 1 kita udah eliminasi ya, dia nggak masuk possessive adjective. Sekarang kita masuk yang ke possessive pronoun ya. Oke, anak ustazah, untuk kalimat yang kedua, may I borrow titik-titik, itu adalah jawabannya wajib possessive pronoun. Possessive pronoun itu yang mana anak ustazah? Coba kita lihat di gambar, di tulisan yang sebelah kanan ya. Possessive pronoun ya, itu ada mine, ada your, ada his. Kita pilih ya, his atau your, his atau your. Oke, yang pilihannya sama, dua-dua ya, yang 2 bisa, yang ketiga juga bisa. Jadi sekarang kita tinggal mencocokkan ke kalimatnya aja, yang nomor yang bagian kedua atau yang bagian ketiga yang benar. Coba ya, kita masukkan ke yang jawaban nomor 2. Her radio is broken, may I borrow his? Ya, kan nggak nyambung ya anak ustazah. Jadi di sini jawaban nomor 2 nggak nyambung ya anak ustazah. Yang pertama, her itu punya dia perempuan, his itu punya dia laki-laki. Jadi yang paling tepat adalah my radio is broken, may I borrow your? Itu adalah jawaban yang paling tepat. Kita masuk soal yang selanjutnya. I have a city car, the car is, ya. Jadi di sini ada pilihannya mine, I, and my. Jadi anak ustazah, tadi ustazah udah bilang ya, jadi kalau misalnya dia di akhir berarti dia itu wajib possessive pronoun ya. Jadi pilihannya adalah mine. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Jam 8.29 British time. Jadi kita di sini disuruh menyebutkan atau telling time dengan style British, dengan style British ya, style British ya, cara British. Jadi anak ustazah, sebelum kita membahas soal yang terakhir, ustazah akan sedikit menjelaskan tentang telling time. Jadi telling time itu cara penyebutan jam. Ada 2 bentuk ya. Ada American ya, style Amerika atau British ya. Jadi yang Amerika bagaimana ustazah? Yang Amerika hanya menyebutkan bagaimana, pertamanya disebutkan adalah jamnya, kemudian menitnya. Kalau British kebalikannya, menitnya dulu baru jamnya. Biasanya British itu menggunakan pas dan to. Kapan menggunakan pas? Ketika dia menit pertama sampai menit ke-30. Kemudian kita menggunakan to ketika menitnya itu ke-31 sampai 59. Anak ustazah, di sini yang paling diperhatikan adalah penggunaan to ya. Jadi misalnya ini ustazah buat contohnya. Oke, contohnya adalah yang penggunaan to ya. Jadi di sini British ya, jam 4:45. Jadi cara pengucapannya adalah berapa menit lagi mau ke jam 5 ya. Jadi ini kan jam 4, karena 15 menit lagi mau ke jam 5, jadi kita buat 15 menit to 5. Jadi jam yang 4 ini dinaikkan 1 angka ya, karena dia 15 menit lagi mau jam 5. Seperti itu ya anak ustazah. Sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi jam 8.29 ini British ya. British itu jadi menitnya dulu baru jamnya. Jadi anak ustazah 29 itu masuk kemana ustazah? Penggunaan pas atau penggunaan to? Oke, benar sekali, dia masuk ke pas ya. Jadi 29 itu di antara menit 1 sampai menit 30. Jadi it is 29 to pakai pas ya tadi ya, pas 8 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian dari ustazah, kurang dan lebih ustazah mohon maaf. Kepada Allah ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.